Haleluya, puji nama Tuhan. Saya mengucapkan salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Jemaat GPD Elsari Magelang, Tuhan memberkati dimanapun kita berada. Mari kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang saya beri tema Allah atau Mamon. Kita akan melihat di dalam Injil Lukas 16 ayat 13. Injil Lukas 16 ayat 13. Demikian firman Tuhan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat Mamon ini berasal dari bahasa Aram dengan tulisan Mamona. Dan kata Mamona ini diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang berarti merendahkan, mencari keuntungan secara tidak benar, atau keserakahan yang menguasai hidup manusia. Kita lihat hal ini terjadi karena manusia menilai harta terlalu tinggi dan menjadikannya sebagai sumber kebahagiaan. Jadi ketergantungan hidup kepada harta duniawi. Dengan demikian secara umum Mamon ini mengacu kepada kekayaan atau keuntungan. Itu sebabnya di sini kita lihat Tuhan Yesus menekankan hal ini dalam khotbahnya di bukit agar umat Tuhan jangan jatuh imannya karena masalah Mamon. Dengan jelas berarti kita lihat Mamon ini sangat berbahaya bagi pertumbuhan iman dari umat Tuhan. Kita lihat apa bahaya Mamon bagi umat Tuhan. Yang pertama, Mamon ini menjauhkan kita dari kebenaran Allah. Sebagai umat Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, tentu tidak menjadi masalah kita memiliki harta, kekayaan. Ya, karena itu juga adalah berkat dari Tuhan dan kita membutuhkannya. Ya, tidak ada orang yang tidak membutuhkan uang, tidak ada orang yang tidak membutuhkan kekayaan. Semua orang pasti ingin jadi kaya, ya, ingin banyak uang. Ya. Karena memang itu hal yang dibutuhkan. Yang menjadi masalah adalah ketika kita mencintai dan menghambakan diri dikendalikan oleh harta kekayaan. Nah, itu yang salah. Inilah bahaya dari Mamon. Cara yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat dalam gereja, di dalam pelayanan, uang ini dibutuhkan ya untuk biaya operasional ya, dan lain-lain banyak. Gereja butuh uang, dalam pelayanan harus butuh uang. Namun yang menjadi kesalahan adalah saat uang ini menjadi tuan di dalam gereja, saat uang menjadi tuan di dalam pelayanan dan menggantikan posisi Allah sebagai yang terutama. Inilah yang menjadi permasalahannya. Karena ini bukan kebenaran. Kalau kita melihat kembali di dalam ayat 13, Yesus katakan seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Ucapan Yesus ini sangat tegas dan jelas. Kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, Allah dan Mamon. Yesus menuntut setiap orang harus menentukan sikap dalam memilih pengabdiannya. Kepada siapa dia akan menghambakan dirinya? Kepada Tuhan atau kepada Mamon? Namun jelas ya, pengabdian yang salah kalau umat Tuhan memilih Mamon ya. Sesuatu yang sangat salah kalau umat Tuhan itu memilih Mamon sebagai pengabdian hidupnya. Karena Mamon hanya menjauhkan kita dari kebenaran Allah. Dan Allah tidak lagi menjadi yang utama di dalam hidup kita.
Nah, yang kedua, bahaya dari mamon, mamon mempengaruhi orang untuk melakukan kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita lihat di hari-hari ini ada banyak orang yang rela berbuat apa saja demi mamon. Orang tak segan, mungkin ayah, ibu tak segan ya, mempersembahkan anggota keluarganya menjadi korban sebagai tumbal dari kekayaan ya, dan itu terjadi baik kepada orang yang percaya Tuhan, baik juga kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Banyak hal-hal seperti itu, dan saya kira kita semua pernah mendengar, bahkan ditulis mungkin dalam berita ya. Semua demi kekayaan. Bahkan ada banyak orang yang rela menjual diri demi mamon, merampok, membunuh hanya karena mamon. Jadi kita lihat pengaruh bahaya dari mamon. Orang melakukan kejahatan. Bahkan jauh lebih mudah kita menemukan orang yang rela mengkhianati dan menjual Allah, menjual Yesus demi mamon, dibanding orang yang melepas mamon demi Tuhan, demi Allah. Contoh kita lihat di dalam Alkitab, orang yang terdekat dengan Yesus, yaitu Yudas, yang menjual Yesus dengan 30 keping perak. Kita bisa lihat itu di dalam Injil Matius 26 ayat 15, dikatakan, ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, menjual Yesus ya, demi kekayaan, demi uang, demi mamon. Dan saya kira banyak terjadi di hari-hari ini, bagaimana orang percaya meninggalkan Tuhan, orang percaya menjual Yesus. Karena apa? Karena mamon, kekayaan, kedudukan apa saja. Orang meninggalkan Tuhan, mengkhianati Yesus. Jadi kita lihat mamon ini sangat berbahaya bagi umat Tuhan, karena dapat menjauhkan kita dari kebenaran Tuhan, menjadikan Tuhan bukan lagi yang terutama, dan memaksa kita melakukan perkara-perkara yang jahat. Dan tentu ada akibat bagi orang yang mencintai dan dikendalikan oleh mamon. Nah, kita lihat apa akibat dari memilih mamon? Kebinasaan. Kita lihat lagi dalam 1 Timotius 6 ayat 9. Dikatakan seperti ini, 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saya memperhatikan itu di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Itu dikatakan seperti ini. Tetapi orang yang ingin menjadi kaya akan segera melakukan hal-hal yang salah untuk mendapat uang. Hal-hal yang merugikan mereka, yang menjadikan mereka berpikiran jahat, dan akhirnya membawa mereka ke neraka. Ini firman Tuhan. Hal ini menunjukkan mamon membawa manusia kepada kebinasaan. Mamon hanya mencelakakan. Mamon hanya membawa kita kepada kebinasaan kekal. Kekayaan yang kita hasilkan di atas muka bumi ini, ketika kita berusaha, kita bekerja, melakukan sesuatu, yaitu harus dihasilkan dengan cara yang benar, dan tentu digunakan untuk memuliakan Tuhan.
Nah, saya percaya hanya dengan cara demikian maka kekayaan itu menjadi sesuatu yang berharga dan bisa kita nikmati. Tidak menjadi mamon yang membawa kepada kebinasaan. Dalam kehidupan kita, di dunia ini, kita diperhadapkan kepada dua pilihan, Allah atau mamon. Tapi saya percaya kita memilih Allah. Kita menjadikan Dia yang lebih terutama dalam hidup kita. Dia melebihi dari segala-galanya dalam hidup kita. Karena hanya dalam Dia kita memperoleh kehidupan yang kekal. Kekayaan duniawi itu hanya sementara. Tapi selama Tuhan izinkan kita memilikinya, kita muliakan Tuhan dengan harta kekayaan yang kita miliki. Supaya itu tidak menjadi mamon yang membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi membawa kita menjadi umat-umat Tuhan yang terus mengasihi Tuhan dan selalu menjadikan Dia lebih dari segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena oleh kasih karunia keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami menjadi pelaku firman-Mu. Ajar kami menjadi akan Engkau lebih yang terutama dalam hidup kami. Karena hanya di dalam Engkau ada jaminan, ada keselamatan yang kekal. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan, kami sudah menduakan Engkau Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya terfokus kepada harta kekayaan duniawi. Ampuni kami kalau selama ini kami melakukan banyak hal-hal yang salah, hal-hal yang jahat karena kekayaan duniawi. Tuhan, pulihkan setiap kehidupan kami, jamah setiap kehidupan kami, sehingga kami terus berlayak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.